ini fakta ya bahwa kekristenan itu secara internal problemnya itu belum selesai. Konsili yang udah dibuat berulang-ulang kali dari zaman Romawi itu belum selesai, bahkan meninggalkan problem di tengah-tengah para pengikut agama Kristen gitu. Ini harusnya ini menjadi permasalahan gitu. Seperti Pak R2M ini, tunjukkanlah. Maksudnya pernah nggak tabayun kepada PGI gitu atau sinode atau yang mempunyai hak otoritas dalam hal ini? Nggak bisa Pak, karena kalau ini. tabayun ke situ Pak itu sudah menyangkut dana Pak. Ya Bu, ini bukan soal dana. Datang ke kantornya menyampaikan bahwa ini fakta kita udah salah dari awal. Maksudnya Tidak gini kita, Pak. Karena gini Pak, ya mohon maaf ya. Pendeta semuanya sepakat selalu berkata back to Bible, back to Bible, back to Bible. Sementara yang Bapak urut tadi secara Bible, ya, itu tidak kembali kepada Bible, malah kembali pada konsili. Ya, benar. Tentang hari Minggu itu konsili loh. Tentang penetapan Yesus Tuhan itu adalah konsili. Ya, hukum manusia, perintah manusia, kesepakatan manusia, bukan kesepakatan Tuhan ataupun rekomendasi Tuhan. Ya. Di sini kita buktikan bahwa ada sedikit penyakit, bukan sedikit, banyak penyakit di dalamnya, belum selesai. Pak Jamin, mungkin saya mau potong sedikit, saya mau jelaskan yang typing di bawah katanya perintahkan saya suruh dirubah katanya jangan pakai lagi Ka'bah di dalam Bible. Saya ulangi ya. Fakta sejarah membuktikan yang typing di bawah khusus ya. Fakta sejarah membuktikan tahun 1854 kitab suci atau Bible itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu pertama kali. Sejarah membuktikan itu yang bernama Abdul Qadir Munsyi. Abdul Qadir Munsyi latar belakangnya beragama Islam. Maka dialah yang menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Melayu pertama. Di akhirnya bahkan nama Bapa sesembahan umat Israel itu yang tadinya adalah YHWH atau Yahuwah atau Yahweh dalam pelafalan Yunaninya, itu diganti menjadi Allah pertama kali. Ini sejarah Pak. Kemudian untuk nama anak yaitu sang Mesias yaitu Yahushua Hamashiach itu diganti menjadi Isa Al-Masih. Tahun berapa? Tahun 1854. Ini fakta sejarah yang terjadi di kalangan, ini belum Indonesia, masih Hindia Belanda. Kenapa? Karena tahun 1854 itu masih Hindia Belanda. Nah sejak itulah akhirnya begitu munculnya Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954, yaitu 100 tahun kemudian mereka melanjutkan kesalahan terjemahan ini. Maka sampai detik ini di situ dikatakan ada kata sujud, ada kata menyembah, ada kata melepaskan kasut, semuanya itu adalah diterjemahkan oleh Abdul Qadir Munsyi. Ini fakta sejarah Pak. Terima kasih. Gimana sejarah tercatat itu? Yang merocot saja Pak. Itu bait suci itu, bait suci namanya itu. Coba datanya di mana? Biar di cross check. Ya. Gimana? Dengar. Ya, memang dari betul mana itu datanya Pak? Kasih tahu. Sejarah dunia. Klik aja di Google Abdul Qadir Munsyi. Enggak, di bibir terjemahan lama ada kok banyak kata Ka'bah insyaallah gitu. Ada kok. Iya betul itu. Terjemahan dalam Lembaga Indonesia itu banyak menggunakan kesamaan dengan kata-kata yang dipakai saudara kita Muslim. Iya, Pak R2M. Bentar dulu. Ya, itu kita akui bahwa yang menerjemahkan dari bahasa Hindia Belanda dulu karena bukan orang Indonesia timbul sendiri agama Kristen ini di Indonesia, bukan dibawa oleh Hindia Belanda oleh penjajah karena 3 visi misi mereka itu glory, gospel dan gold ya. Lalu ditunjuklah orang Hindia Belanda menunjukkan yang mempunyai hak otoritas siapa yang mampu menerjemahkan agar para orang-orang Nusantara pada saat itu bisa menikmati, bisa masuk di pikiran mereka, bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh isi Bible. Oke Pak, Bapak gini, Jimen, ini salah nih, harus saya luruskan. Iya. Sebelum itu Ledeker kan, zaman Ledeker kan? Iya. Nah, sebelum Ledeker itu ada Ruil itu udah ada kata Allah. Iya. Bisa. Itu Hindia Belanda nggak ada. Di sana ulama kita nggak ada. Jadi jangan disalahkan gitu loh. Iya, justru. Oke, saya ngelurusin ya. Itu aja. Lanjut. Oke, saya lurusin lagi Pak ya. Dengar dulu. Justru itu karena itu adalah terjemahan. Kita posisikan kalau namanya nama, proper name, contohnya bait suci itu proper name. Itu bukan gelar. Itu nama.
kembalikan pada kedudukan original teksnya. Apa itu bait suci? Atau lebih radikal lagi sinagog. Jangan Ka'bah. Itu yang saya minta. Contohnya Allah, terjemahannya yang diterjemahkan oleh orang zaman dulu. Saya bilang, kembalikan Theos, kembalikan Elohim, kembalikan Yahweh. Karena itu nama. makanya Bapak, saya dengar dulu lah. Saya tidak lagi menggunakan yang terjemahan lain. Saya punya Alkitab itu terjemahan Indonesia Literal Translation, ILT. Justru itu jangan sebut Ka'bah. Kalau Bapak karena ini umum, nanti kan banyak juga yang tidak ngerti. Mengerti kok Pak, mengerti. Semua saya yakin 900 mengerti. Baik. Kalau Bapak Tidak bilang sinagog mengerti, mereka bait suci mengerti. Iya, baik. Nah, gitu dia. Ya. Jadi kita bukan apa, Pak Cemerlang juga harus mengambil pelajaran. Bapak Cemerlang juga di sini berdiskusi tetapi tidak memberikan data. Pak R2M memberikan data. Ini saling gontor-gontor ini, saling saya lebih benar, saya lebih mana. Saya minta dulu datanya. Saya sebagai penonton saya minta data dari Bapak Cemerlang ini. Di mana datanya berbunyi seperti argumentasi Bapak. Silakan Pak. Biar clear ini. Dari tadi nggak clear berapa jam loh. Aku udah capek juga, aku udah lapar nih. Jadi begini nih, semua tadi saya lihat hanya ngerocos doang, tidak ada data. Karena mungkin bisa jadi karena kapasitas kan tidak bisa ditampilkan, ya toh. Kalau seandainya bisa ditampilkan melalui Zoom, mungkin bisa kita tampilkan di layar. Itu juga harus dimaklumin. Data-data begini apa juga tujuannya untuk sebetulnya komal-komal begini apa? Pertobatan, penginjilan, nonsen semua itu. Ini hanya mengisi hari saja lah. Jadi tidak perlu data-data itu. Cemerlang, nggak usah inilah. Tidak ada pertobatan di situ, percaya lah. Curhat, nggak usah curhat Cemerlang. Ini ruang diskusi, Ini kita sudah bergabung dengan Kristen Kalau progresif. iman mah nggak bisa dibantah. Ya. Saya ragu ini Kristen progresif kalau tidak suasi Yehova ini orang. Karena Ini Pak Cemerlang, dari tadi R2M itu menjelaskan sesuatu. Saya tulis tuh. Ini di sini Gregoria dan sebagainya kita tulis gitu loh. Hanya untuk pengetahuan apa betul tak itu pertanggalan ini gitu, bukan ini. Itu. Kenapa? Iya ditulis itu. Apakah benar omongan semua itu? Pernah dibaca enggak? Ditulis Pak, ditulis supaya kita nanti dibuka Pak. Ngerti kan Bapak? Ditulis dulu baru direview Pak Cemerlang, direview. Di sini kita bukan cari menang-menangan Pak. Saya tidak mau menang-menangan. Hanya saya tanggapi tadi itu. Kan Iya tanggapi ilmiah Pak, jangan tanggapi secara iman. Itu jangan usah pakai ilmiah, anak sekolah minggu juga tahu itu. Hari Minggu beribadah itu karena kebangkitan. Pertanggalan Gloria gitu loh. Kayaknya ya. Aduh. Saya sedang berhadapan dengan sekolah minggu enggak? Anak sekolah minggu aja hafal itu. Aduh, Bapak perlu Pak Cemerlang ini pendeta Pak? Alhamdulillah kalau Bapak pendeta. Mantap. Lanjut. Pakai data, Pak, pakai data. Minimal baca ayatnya. Itu kan ayat yang saya sebutkan tadi dicatat lah, baru dibaca apa benar apa tidak. Ya udah, Kristen nggak perlu data itu bukan sesuatu yang sulit itu diingat itu ataupun ditemukan di mana pernyataan bahwa hari Minggu itu ya Pak, intinya sekarang Yesus mengatakan di dalam Markus 7:7 dikatakan di sana, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Elohim kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Pak, kita sudah ribuan tahun dicekoki dengan adat istiadat dari kekafiran sampai detik ini. Makanya peribadat kita itu dikatakan Alkitab adalah percuma. Itu Yesus sendiri yang bilang percuma ibadah kita. Kenapa? Bapak bilang itu anak TK sudah tahu. Itu adat istiadat. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah peneliti Alkitab, penyelidik, Hosea 4 ayat 6 mengatakan, biasa mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Itu namanya cocokilogi. Konteksnya itu saat itu ketika Israel itu dalam pembuangan. Mana lihat data Anda? Apa yang terjadi sehingga ayat itu terjadi? Ya bacalah kita Yeremia itu di situ udah jelas semua itu. Jadi jangan mencopot-copot aja, sekarang sesuai dengan cocok. Jangan begitu. Kita mulai dari buku semua ayat itu ya? ada dari teks Musa. dan konteksnya. Silakan buka Keluaran pasal 16, Pak.
Anda lihat di situ, saya mau tanya Anda, kalau betul-betul Anda adalah seorang pendeta, pasti Anda tahulah saat mana roti mana dari surga itu, dari Samayim diturunkan kepada bangsa Israel itu jatuh pada hari apa, Pak? Tanggal berapa, bulan apa? Ini Pak, cemerlang, dibuka Bible-nya Pak. Bible fisiknya. Dibuka Bible-nya, Pak. Yang Anda Hari tanya apa, tanggalnya bulan begitu. apa, tanggal berapa? Kalau Bapak tidak tahu harinya, bulannya, dan tanggalnya, silakan saya kasih rujukannya. Anda Buka Keluaran tanya pasal 16. tanggalnya. Ya? Buka Bible-nya Pak Cemerlang. Bapak nggak Jangan tahu tanggal beralasan dan saya harinya, lagi di kan? mobil gitu. Jangan. Tadi ya Dibuka Bapak aja Ayo, Alkitabnya, ayo. Pak. Maju. Biarlah Alkitab yang menjelaskan kepada Anda. Tadi kan udah buka data, Bapak masa masih di mobil? Ini saya bicara data ini, oke? Karena Bapak tidak tahu bulan apa dan tanggal berapa, hari berapa. Saya jelasin tadi ya. menjelaskan bahwa tentang tadi kan awalnya itu tentang hari Jumat Agung itu kan. Kamu bilang hari Jumat Agung itu hari Rabu. Nah, lalu saya tanya kebangkitannya hari apa? Maksud Nah, 3 hari kan itu hari Jumat. Di dalam kalender Julian yang berlaku di waktu kematian Yesus. Bapak ngerti nggak sejarah? Saya bilang sejarah, bukan aku yang bilang. Itu sejarah yang menyatakan demikian. Aku hanya ikut sejarah, Pak, yang aku baca. Lalu dikonversikan ke dalam Alkitab, ternyata benar. Alkitab tanpa sejarah, Alkitab itu adalah dongeng belaka. Tapi dengan bukti sejarah, maka Alkitab itu akan diangkat di atas buku segala buku. Kenapa? Karena semua yang dicatat dalam sejarah ada tercatat di dalam Alkitab. Oke, pertanyaan saya dulu. Sekarang Anda merayakan nggak kalau seandainya nanti pada hari kebangkitan itu? Ada ibadah enggak? Saya sudah bilang tadi, Pak, saya ulang ya, saya ini orang yang back to the Bible. Yang saya rayakan adalah kematiannya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu sedang memperingati tentang kematianku. Tidak ada yang diperintahkan tentang kebangkitanku. Adakah ayatnya yang dinyatakan bahwa harus merayakan kebangkitan? Di mana, Pak? Silakan. Saya butuh datanya. Kalau ada, saya ikut Bapak. Rayakan 28 tadi, Matius 28 itu kan ada di situ. Itulah kebangkitan Yesus, itulah yang dirayakan. Apakah harus secara hurufiah mengatakan harus beribadah hari Minggu seperti itu? Bapak, itu maksud yang Anda inginkan. Saya ulangi ya, di zaman Yesus, hari Minggu itu bukan hari pertama. Di zaman Yesus, bukti kalender Julian yang berlaku, penyembahan kepada Dies Solis atau Dewa Solis. Sebentar. Anda jangan framing. Siapa bilang hari Minggu? Dalam siklus pekan, gantian ngomongnya kok. Saya dari tadi ngomong, Sabat itu ayat 28. Saya mute ya. Saya mute, gantian ngomongnya saya mute. Ya, Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, ini setelah Sabat lewat kan? Sabat itu diketahui kan hari Sabtu. Nah, menjelang menyingsing fajar, berarti pagi-pagi. Hari pertama minggu itu, hari Minggu. Kata itu di situ di dalam bahasa teks aslinya nggak ada. Seakan-akan minggu itu menunjuk pada satu kata penentu, toh? Di sini nggak ada, kata emonya nggak ada. Jadi seharusnya di situ dikatakan menjelang menyingsing fajar pada minggu gitu. Jadi minggu itu seakan-akan ada penentunya, toh? Ada perbedaan minggu pertama, minggu kedua, ketiga gitu kan? Itu yang membedakan, dalam bahasa aslinya nggak ada itu. Nah, itulah menentukan bahwa orang Kristen itu beribadah. Nah, kami merayakan kebangkitan Kristus itu pada hari Minggu setelah Sabat itulah. Jadi Anda selalu katakan sejarah. Ya itulah sejarah Alkitab ini. Yang kata setelah Sabat, setelah menyingsing matahari itu, disitulah beribadah. Dan itulah ditetapkan sampai hari ini, merayakan kemenangan itu. Jikalau Anda tidak merayakan hari kemenangan itu, maka saya katakan Anda bukan Kristen. Dua kemungkinan, Anda adalah Kristen progresif, kalau enggak saksi Yehova. Karena memang aliran itu yang selalu menjalankan itu. Maka mereka tidak ada hari ibadahnya. Ibadah mereka itu khotbah di kuburan-kuburan. Mereka khotbah di kuburan-kuburan itu disebut beribadah. Maka pada hari pertama seperti tadi itulah hari ibadah mereka. Dan mereka merayakan itu seluruh dunia nanti tuh.
Jadi data apa yang Anda maksudkan? Saya hanya menduruskan tadi bahwa kalau hari Rabu memang Yesus Tunggu, Pak, wafat. sudah berapa menit ini, Pak? Nah, kalau memang hari Yesus wafat, maka apakah hari keberapa bangkitannya? Hari Jumat toh? Berarti Anda merayakan hari Jumat itu. Di Berarti mana bukan datanya Kristen hari Anda. Jumat? Kan Ada 3 data hari. tidak? Kan hari 3 hari dalam kubur. Gimana sih? Saya Pada hari ulangi, ketiga Pak. bangkit kan? Pada hari ketiga bangkit. Berarti kalau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya kan? Kalau Anda saya ulangi, Sabtu, Pak. kalau Anda hitung hari Rabu itu menjadi satu, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Cukup, Anda Pak. hitung hari Cukup, Rabu kasih mute itu, dulu, Bapak. Bapak mute gantian. Sekarang saya bagian saya. Gantian Pak, gantian. Oke. biar ketemu. Gantian ngomong tadi, kau ngomong aku Iya, diam. nanti Anda bisa. Tadi kan Anda dua panjang Mute dulu lah. Host Nah, gimana? Kasih begini. mute dia. Ya begini aja host, ini udah ketahuan bukan Kristen. Gantian. Ya. Ya, Aku mau kasihan. turun aja, pusing saya stres menghadapi begini. Saya sama saja Oke, memberikan oke, mutiara gini, kepada Ya, turun Gini aja. aja, juga ya. Yang punya ilmu turun. Udah ya. Pak Cemerlang, Ya. Pak Cemerlang. Dia Pak Cemerlang, Pak R2M, Nah. jangan kemana-mana dulu. Oke lah, kita ganti topik ya. Itu udah hampir 3 jam loh. Ya, 3 jam lebih gitu. Kurasa kalau saya tadi Itu aja. lagi, iya itu aja, betul itu Bang Yans. Iya, coba ganti topik. Ah, sekarang gini, Pak R2M ini adalah Kristen, Pak Cemerlang ini Kristen, Pak Denny ini Kristen. Kita bahas tentang konsep ketuhanan. Mana tahu beda lagi gitu. Tadi kan hari Sabat, nah sekarang ketuhanannya. Nah, Siap. Siap, Bang. menurut Pak R2M, menurut Bible, ya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Atau malah yang lain? Silakan dijawab Oke. pakai data. Kembali dulu, pemahaman kata Tuhan itu kita harus pahami dulu. Tuhan itu apa yang dipahami? Apakah Tuhan itu gelar atau nama? Menurut Jiman, itu gelar atau nama? Sesuai Gelar. KBBI Gelar. aja, sesuai KBBI. Oke, jadi Tuhan itu gelar. Kalau mereka Yesus, saya kan Yahusua, ya kan? Bedanya di situ. Jadi Yahusua itu mendapat gelar itu berdasarkan Bible. Itu dalam Bible datanya adalah Yohanes 17 ayat 11. Dia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, permuliakanlah mereka ke dalam namamu, yaitu namamu yang kuberikan kepadaku. Jadi nama Bapa diberikan kepada anak. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan juga bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di Samayim maupun di bumi. Jadi kuasa apa yang diberikan? Yaitu menguasai dunia ini. Nah, kata Tuhan dari akar kata bahasa Indonesia adalah the Tuhan, maka Yahusua HaMashiach itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dikatakan juga dalam buku Lukas. Jadi kalau konsep bahwa apakah Yahusua HaMashiach adalah Tuhan, ya saya mengakui dia adalah Tuhan. Tetapi apakah dia sama dengan Bapa? Jelas dia beda. Oknum yang berbeda. Mungkin itu dulu, silakan ditanggapi. Oke, hakikatnya sama nggak Pak? Hakikat dalam ketuhanan, karena segala urusan yang dikatakan difirmankan di Yohanes Sebagai 8, gini Pak R2M, bukan ketuhanan aja. Maksud saya lebih radikal lagi, sebagai pencipta. ya, sebagai pencipta menurut catatan Kejadian, di sana dinyatakan Kejadian pasal 11, baik di Kejadian pasal 1 bahkan pasal 11. Di Kejadian pasal 1 dikatakan begini, Pak, baiklah kita menciptakan. Kata kita ini kata jamak. Jadi, Pak, di mana-mana secara logika tidak mungkin sang anak mengajak bapak untuk bekerja. Ya jelas bapaknya yang mengajak anaknya untuk bekerja. Kata kita ini kan lebih dari satu. Nah, menurut buku Amsal juga menyatakan bahwa sebelum dasar bumi diletakkan, aku sudah ada di pangkuan Bapa. Aku sudah bermain-main di hadapannya. Jadi sang anak ini dilibatkan dalam pekerjaan. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menurut konsep Alkitab, dia diutus untuk menebus dosa manusia. Karena Bapa tidak boleh datang kepada dunia ini karena kita dibatasi dengan dosa. Maka menjadi jembatan untuk menghubungkan kita kepada Bapa melalui hari pendamaian itu Yom Kippur. Setiap tanggal 10 bulan yang ke-7 jatuhnya, ya, atau bulan Etanim itu di dalam Moed atau Moedim Yahuwah atau jadwal Elohim itu Elohim itu menyutus anaknya yang tunggal, yaitu Yahusua HaMashiach. Maka nama Yahusua itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum dia lahir.
Di dalam Yesaya 63 ayat 16 mengatakan bahwa situ Abraham tidak mengenal kami, Ishak tidak mengenal kami, Yakub tidak kenal kami. Engkau sendirilah Bapa kami, yaitu namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, nubuatan tentang kata dahulu kala itu merujuk kepada Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di anak kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yaitu sejak kapan? Sejak dahulu kala, sejak purba kala. Itu menubuatkan kepada Sang Mesias yang nantinya akan menjadi raja di atas segala raja. Ini pemahaman yang disampaikan oleh firman itu sendiri. Jadi, kalau konsep ketuhanan itu disandang oleh Sang Mesias, ya jelas karena diberikan oleh Bapa. Siapa yang mengatakan? Mesias sendiri mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan dia katakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan hanya satu-satunya melalui Sang Mesias itu sendiri. Ya, berarti ini oknum yang berbeda Bapak dengan Yesus ini ya. Iya, benar. Ya, gimana tanggapan Pak Cemerlang? Pak Cemerlang monitor, buka. Ini bicara tentang Tritunggalkah yang dimaksud? Tidak, konsep ketuhanan Bapak ini. Kalau Bapak R2M ini mengatakan bahwa Bapak atau Theos itu berbeda dengan oknumnya dengan Yesus gitu. Nah, gimana menurut Bapak Cemerlang? Ya betul itu. Kalau Tuhan itu kan sebutan, itu bukan nama itu. Tuhan atau Tuhan. Yesus pernah disebutkan Tuhan, juga pernah Tuhan. Jadi konteks bahasa Indonesia seringkali ada perbedaan H kan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani tidak ada itu kan. Jadi seringkali kita memaksakan konteks terjemahan masuk ke bahasa asli, maka jadi ribut. Tidak Pak Cemerlang, yang saya tanya itu. Jadi gini. Dengarkan dulu. Pertanyaan saya, Bapak paham nggak pertanyaan saya? Tidak kan? Iya, nanti mengarah ke sana. Nah, kita fokus bukan ke nama dulu Pak, kita fokus kepada pribadi. Kalau Bapak R2M ini katanya itu adalah orang yang berbeda, pribadi yang berbeda. Berarti Yesus itu bukan adalah Bapak atau Bapak yang menjelma jadi manusia karena menyangkut dengan pribadi oknum. Ya, sekarang yang saya tanyakan kepada Bapak Cemerlang, bagaimana menurut Bapak dalam pandangan Bible? Tadi Pak R2M membawa data Bible, begitu dia Pak. Ya, tentu makanya Yesus itu kan Tuhan. Ya, yang perlu ditaati perintahnya. Ya, yang jelas Yesus itu nama, Tuhan itu adalah gelar. Jadi nggak cocok, nggak apple to apple itu. Jadi kalau dikatakan itu satu, itu jelas beda. Satu nama, satu gelar. Itu belum pribadinya itu. Karena ada pribadinya kan. Tuhan itu adalah gelarnya, sedangkan Yesus adalah namanya. Pribadinya siapa itu? Kan itu sekarang kan. Dari situ saja itu sebetulnya sudah sudah kelihatan. Persoalannya nanti jatuh-jatuhnya kalau tiga itu pribadi, ya kalau tiga pribadi, oke. Tuhan itu ada namanya Yesus, Bapa itu ada namanya YHWH. Roh Kudus itu namanya siapa? Di situ mentoknya nanti. Maka awal saya katakan ini bicara tentang Tritunggal atau tidak. Ya kalau konsep ketuhanan so pasti nama Allah itu nama yang maha kuasa itu bukan memang dikatakan di Yesaya 64 ayat 8. Ani Adonai Husemi, aku Tuhan, itu namaku. Itu kan diambil oleh Nabi Yesaya di perjalanan. Pernyataan ilham yang diterima Nabi Yesaya. Sedangkan Elohim sendiri dalam Kejadian 1:1, Beresit bara Elohim we'et hasamem. Di sana disebutkan pencipta. Artinya yang maha kuasa. Bukan berarti Elohim itu yang maha kuasa, tapi hanya sebutan. Karena istri-istri daripada Salomo pun menyembah Elohim juga. Nah, siapa namanya Allah sebetulnya? Yang datang dari sorga itu memberitahukan. Sebentar, Pak. Berilah namanya Yesus. Yesus itu nama dari sorga, bukan ditemukan oleh Nabi di jalanan. Ataupun Musa mengatakan Elohim.
Sedangkan Nabi Yesaya mengatakan Yahweh atau Adonai. Tapi malaikat yang datang dari sorga mengatakan buat namanya Yesus. Nama Allah itu adalah Yesus. Jadi beda pribadikah itu ya? Ya jelas pribadinya berbeda. Yang satu penebus. Karena Yesus dialah yang mengambil rupa manusia itu. Kalau dikatakan apakah sama? Enggak sama. Esensinya satu. Maka dikatakan apa kepada Filipus? Hai Filipus, sekian lama engkau bersama aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau ingin melihat Bapa, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Itu sudah jelas sekali. Di dalam Wahyu 21 itu dikatakan, barang siapa yang menang, aku menjadi Allahnya. Itu menggunakan kata Adonai. Dalam konteks perjanjian lama, Adonai itu adalah terjemahan YHWH. Lalu dilanjutkan, barang siapa yang menang aku menjadi Adonainya, dan ia menjadi Benim, anakku. Beni menjadi anakku. Berarti Yesus itu Bapa. Kalau Yesus panggil kita anak, kita panggil apa? Opung? Gak mungkin, pasti Bapa. Makanya katakan berdoalah Bapa kami yang di surga. Kenapa? Karena dia masih di surga. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi agak dikit nyimpang sikit ya, kata ALLH itu di Bapak katakan bahwa nama Allah ini Yesus. Betul Pak? Betul? Nama yang Maha Kuasa, iya betul. Nama yang Maha Kuasa itu iya. Sebentar, nama yang Maha Kuasa itu Allah yang Maha Kuasa itu Yesus, begitu. Tapi jangan diartikan Allah itu dalam yang konteks Islam ya. Bukan dalam konteks Islam. Dari mana Bapak dapat Allah ini? Saya akan debat sama Bapak soal ini Pak, gitu loh. Iya ya. Mohon maaf pasti siapapun itu, mau R2M, Masud Cemerlang ataupun Pak Denny, kalau misalkan kata Allah ini dipakai, Allah ini namanya Yesus, kami akan marah juga Pak. iya. Jadi, nah, gitu. Jadi kalau nama misalkan yang Maha Kuasa itu Bapak aja gitu loh, Bapak gitu loh. Atau Yahweh gitu loh Pak. Atau apalah Elohim. Boleh ya? Jadi nggak nyinggung ke kami gini. gitu loh. Nanti kita pakai Christic Text Pak. Boleh nanti. Oke? Bapak diem dulu. Oke, silakan Pak Denny. Karena bagian Pak Denny. Ya, penggunaan kata Allah ya. Jadi saya kan Kristen Indonesia Eropa, jadi kita orang Eropa itu kebetulan aku juga memakai kitab KJP yang saya anggap itu Allah di dalam kitab suci KJP. Dan juga orang Eropa dan Amerika itu kalau ditanya siapakah Allah, pasti nggak mungkin bilang Tuhannya Kristen. Pasti mereka bilang itu Tuhannya Muslim. Nah ini yang jadi saya pendukung untuk revisi Alkitab RAI agar kata Allah memang dihapus dari situ, itu menghindari keributan sebenarnya. Poin gini Pak Denny, langsung ke poinnya aja. Menurut Pak Denny ini Yesus gitu. Yesus, ya kenapa? Ketuhanan Pak Denny silakan. Oh ketuhanan ya. Ya Yesus itu Tuhan karena dia itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, itu ada tercatat gitu. Walaupun dia tidak pernah bilang sembahlah aku, gitu, dia tidak pernah bilang, tapi dia sering disembah dan dia tidak menolak persembahan itu orang-orang yang menyembah pada dirinya. Gitu, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Denny. Mungkin dari Muslim silakan Mbak Natalia aja ya, nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Iya. Ini udah Muslim berarti sesama Kristen. Iya, karena gini, hampir semua sama lah gitu ya. Bahwa Yesus itu Tuhan semuanya. Yang cuman yang kalau tentang Allah, tentang Allah Pak Denny sangat tidak setuju kalau Allah dipakai. Betul. Nah itu ya teman-teman. Tuhannya orang Muslim gitu. Makanya saya tadi protes saya ke Pak mungkin belajar sejarah dikit ya. Saya sampaikan sejarah sedikit ya. Tahun 2004 itu Islam Mubalik seluruh Indonesia sudah menyerukan dan menyampaikan surat kepada LAI untuk mencabut semua kitab suci bahkan traktat-traktat rohani yang masih menggunakan nama sesembahan umat Muslim. Itu tahun 2004, suratnya ada di saya, kopiannya ada di saya.
sampai hari ini. Maka oleh sebab itulah sampai detik ini saya secara pribadi menyatakan diri untuk tidak lagi menggunakan nama sesembahan umat muslim yaitu Allah. Karena apa? Karena orang Indonesia khususnya para pendeta semuanya tidak tahu berbahasa Indonesia dengan baik. Saya guru bahasa Indonesia. Itu tulisan bahasa Indonesia itu ada ensiklopedinya, itu ada 4 kata kunci. Apa yang ditulis itu yang dibacakan, apa yang dibacakan itu yang akan kita dengar. Jadi tidak akan berubah. Maka ketika kita menyebut tulisan Allah pakai 1 L, bacanya adalah Allah. Ketika ditambah 1 L lagi, orang Kristen tetap baca Allah. Disinilah kekeliruan bahasa Indonesianya. Kalau double L seharusnya L-nya ditahan, maka akan kedengaran seperti saudara kita Muslim, Allah. Jadi nama itu sudah diserukan oleh Ikatan Mubalik seluruh Indonesia, disampaikan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk menarik semua kitab suci, tapi sampai detik ini tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Saya tidak ditarik-tarik. Saya yakin, menurut saya, pandangan saya ya, semoga saya salah. Kemungkinan kalau ditarik nanti dibayar dong. Satu kitab suci itu paling minimal 200.000. Kalau saya di kitab suci saya di rumah ada 5, bisa jutaan seorang. Berapa miliar, berapa triliun nantinya lembaga Indonesia akan bangkrut. Ini saya mau sampaikan sejarahnya. Silakan. Oke. Makasih. Ya, ini udah karena ketuhanan ya. Enggak apa-apa ya, Ustaz Arif. Muslim masuk ya. Mbak Natalia. Tidak apa-apa, sama Bang. Silakan Natalia. Oke, silakan Mbak Natalia. Sorry dulu sebentar host, sorry karena ada muslimnya di sini, saya izin turun ya. Lo mau kemana? Soalnya ini bukan apple to apple lagi ya. Oke, sorry ya. Terima kasih semua ya. Kalau kenapa Pak Cemerlang? Pak Cemerlang gimana? Kenapa kok tiba-tiba gitu? Maunya Pak Cemerlang gimana? Kan aja gitu maksudnya. Gini, bentar. Kita diskusi biar tambah pengetahuan. Izin sebentar. Ini Pak Cemerlang kenapa tiba-tiba mau turun? Kalaupun Muslim ya, saya juga dulunya Kristen, jadi kan nggak apa-apa gitu kan? Sudah konsepnya beda itu, jadi nggak bisa tuh, nggak bisa. Iya memang beda lah, kalau sama ngapain kita diskusi? Oke, kalau begitu begini, ini kesepakatan ya, nggak apa-apa ya Pak Denny, Pak R2M boleh ya? Hanya Kristen bertiga ini yang ini, jangan sampai begini ada pembicaraan bahwa enggak, jangan sampai dikiranya di komalnya Bang Arif ini, Ustadz Arif ini kita ngadu domba gitu loh. Ya, oke ya. Ini komalnya cerdas, ini kita bicara ilmiah, silakan. Ya, oke, silakan. Sekarang sebagian siapa, Bang? Mohon ya, Mbak Natalia ya, R2M silakan. Silakan Bang R2M. Tadi aku sudah, silakan Mbak Natalia, silakan. Natalia ini ya di moderator dulu ya sebentar ya. Silakan. Jadi ini bahas. Ukti Natalia silakan, biasanya open cam, silakan open cam. Iya, ini tadi Pak R2M udah ya, soalnya tadi nggak terlalu nyimak aku mengenai ketuhanan ini ya. Iya. Mengenai ketuhanannya Yesus ya. Gimana Pak R2M? Mungkin mohon maaf bisa diulangi lagi, soalnya tadi nggak terlalu nyimak aku tadi. Poinnya aja. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan mengenai kata Tuhan dulu jadi Tuhan ya, tapi ini definisi Tuhan yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia zaman ini, sekarang. Sorry nih. Ini Natalia ini Muslim atau apa sih? Saya Muslim. Malah. Sorry ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya, saya turun. Loh, kenapa? Kenapa Pak Cemerlang? Loh. Iya, ini mengenai Tuhan yang dimaksud ini gini ya Ustaz Arif ya. Jadi kita mendefinisikan dulu. Jadi kita diskusi biar bisa sejalan kan. Definisi Tuhan yang dimaksud ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Halo, selamat malam saudara. Iya, malam Pak Lukas. Sebentar Pak Lukas, sebentar ya Pak Lukas. Ya, jadi bagaimana tentang ketuhanannya Yesus. Jadi udah nggak usah bahas lagi dulunya Tuhan, terus itu menjadi Tuhan. Kalau di dalam sejarah bahasa Indonesia gitu, Melayunya gitu, nggak usah dibahas di situnya. Tapi ketuhanan yang benar-benar definisi Tuhan ini, apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Pak R2M. Kok di mute mic-nya? Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya yang mengawali pembahasan tadi itu saya. Iya. Apakah Yesus? Tadi, Bu. Baik. Apakah Yesus itu Tuhan Anda? Oke, gini aja. Tuhan Anda siapa, Pak? Tadi saya sudah tanya.
Yang dimaksud tentang ketuhanan itu nama atau gelar? Gelar. Ya sudah, kalau gelar berarti Mesias. Maaf ya, saya tidak pakai Yesus, saya tidak pakai Allah. Ya, karena di dalam Bible saya mengatakan itu nama itu tidak boleh disebut, tidak boleh kedengaran dari mulutmu. Itu ada dalam catatan Nabi Musa dalam Keluaran itu. Ya, oke, kita lanjut. Jadi kalau gelar itu diberikan kepada Sang Mesias, itu jelas tercatat di dalam Bible, dalam kitab suci yang saya imani, yang saya percayai. Di mana di situ dikatakan bahwa Sang Mesias itu mengatakan sendiri, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di Samayim maupun di bumi. Sudah diberikan kepadanya. Kuasa apa? Kuasa untuk menguasai seluruh alam semesta. Jadi kalau berbicara bahwa Mesias itu adalah Tuhan, yang tadi bahwa itu adalah gelar, yes, dia adalah Tuhan. Pemahaman saya dia adalah Tuhan. Itu konsepnya bukan pemahaman saya, tapi konsep di Alkitab seperti itu, di kitab suci saya. Jadi kalau Sang Mesias itu adalah YHWH, itu keliru. Karena YHWH memiliki gelar yang sama dengan Yahushua Mashiach. Kenapa? Sang Yahushua Mashiach itu, Mesias itu, dia juga mengatakan kan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di Samayim. Lalu dia mengatakan juga selanjutnya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Sang Mesias ini menjadi jembatan kita untuk menuju kepada Bapa. Dan penyembahan kita hanya tertuju kepada satu oknum, yaitu Bapa itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh atau Yahuwah dalam bahasa Ibraninya. Bahasa dari dialek Yunaninya adalah Yahweh. Jadi penyembahan hanya dirujuk kepada Sang Bapa, yaitu Bapa Yod-He-Waw-He itu. Sementara untuk kita sampai kepada Bapa, kita tidak bisa sampai sendiri karena kita sudah dibatasi dengan dosa. Maka Sang Mesiaslah ini yang diutus untuk menjembatani kita, untuk bisa kita datang kepada Bapa. Itu sebabnya Sang Mesias mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik Pak Seperti Erdogan. Sini. Sebentar Bunda, Natalia, Ukti Natalia sebentar. Bang R2M, kenapa Anda tidak pede mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yesus? Oh maaf, oke, saya jelaskan ya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 13, ya, Keluaran lagi, Imamat 23 ayat 13, di sana dijelaskan Pak, nama ilah lain jangan pernah kedengaran dari mulutmu. Sementara definisi mendengar itu telinga, tapi kenapa firman Tuhan mengatakan tidak boleh kedengaran dari mulutmu? Karena artinya apa? Tidak boleh disebut. Jadi ketika saya mengetahui bahwa Yesus itu dari Yunani, itu adalah penyesembahan dari dewa, maka saya tidak mau menyebut itu. Namun bukan berarti juga saya harus menyalahkan saudara-saudara yang lain bahwa mereka menyebut itu, silakan, itu iman mereka. Tapi saya mengimani bahwa nama yang saya sembah adalah YHWH itu, dan penyembahan saya harus melalui anaknya, yaitu Sang Mesias, yaitu Yahushua HaMashiach. Maka saya tidak akan pernah menyebut nama itu Pak. Jangankan Yesus Pak, nama Allah pun bagi saya haram untuk disebut. Tapi karena diskusi, ya saya harus sebut untuk bisa supaya saudara-saudara teman-teman sini mengerti. Tapi karena Bapak udah tanya iman saya, maka saya jelaskan. Saya tidak akan sebut yang namanya Allah, karena bagi saya Allah itu adalah sesembahan bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Itu adalah sesembahan umat Muslim. Saya tidak mau ambil sesembahan umat Muslim. Yesus juga adalah sesembahan umat Nasrani, umat Kristen, silakan mereka. Tapi saya tidak menyebut itu karena dalam Bible saya menyatakan bahwa tidak boleh kedengaran dari mulutmu nama ilah lain. Terima kasih. Ya, berarti istilah Yesus yang berasal dari kata Yunani itu berarti ilah lain bagi Bang R2M, silakan. Iya, bagi saya itu adalah ilah lain karena proper name tidak dapat diterjemahkan, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan. Ada saudara kita tadi yang satu yang bilang tuh, proper name seperti sinagog itu tidak boleh diterjemahkan Ka'bah. Sedangkan itu tempat aja tidak bisa diterjemahkan, apalagi ini Bible-nya Pak R2M ini beda ya? Original teks perjanjian barunya dari mana?
ILT bicara katanya Oh. Ukti Natali dari ILT. ILT. Jadi kejadian sampai Wahyu isinya tetap sama, tapi dalam penyebutan sesembahan berbeda, Bu. Oke. Iya, artinya istilah Yesus itu berasal dari kata Yunani maksudnya. Sebelum Kata Yunani. sebelum Ukti Natali, Bu Darni mau masuk, mau menanggapi? Kalau itu aku menguatkan R2M, gak ada yang salah. Memang paten, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Bukan masalah Komen. itunya, katanya Bang R2M, Yesus itu adalah ilah lain karena berasal dari Yunani. Itu yang Satu Tawarik pasal 26 ayat 16. Ilah segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahuwalah Elohim kita. Jadi semua dari bangsa manapun selain dari bangsa Yahudi, menurut catatan Bible saya, ilah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Mau dia Yunani kek, mau Arab kek, mau Indonesia kek, mau apa saja. Karena Alkitab hanya satu sumber, yaitu dari Hebrew. Jadi aku juga berharap cepat-cepatlah diganti di Alkitab ini Elohim. Jadi jelaslah nanti ketahuan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 26, di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Iya kan Bang R2M? Iya benar, itu catatan Bible itu. Bala dan Tawarik 16 ayat 26 itu jelas mengatakan bahwa ilah segala bangsa-bangsa adalah berhala. Tidak ada ilah-ilah yang disembah, itu hanya satu, yaitu ilahnya Abraham, ilahnya Ishak, ilahnya Yakub. Ya, berarti Yesus yang berasal dari kata istilah Yunani itu adalah ilah lain atau yang bisa bagi saya bang. Jadi saya tidak jadi begini, saya tidak mengkreditkan saudara-saudara saya yang lain, tapi untuk iman saya karena ditanyakan ya saya harus pertanggungjawabkan, saya sampaikan. Saya tidak mau lagi sebut itu, Bang, karena di dalam Imamat 23 ayat 13 jelas Imamat 13 ayat 23 di sana dijelaskan bahwa nama ilah lain tidak boleh lagi kedengaran dari mulutmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada praktisi Yahudi ternyata. Salam kenal saudara R2M. Dari mana ini? Iya, selamat malam dari Tuman. Iya, dari Nat atau Yehuda kah, atau dari Benyamin kah, atau dari Yusuf, atau dari mana ini, Bang? Dari anak Daud, anak Yakub yang mana? Abang mau tanya secara lahiriah atau secara rohani? Lahiriah dong. Kita harus berbicara pakai akal, jangan cuma mulut berlata-lata. Bukan lah, Bang. Masa orang Indonesia ada hubungannya dengan Yahudi? Iya, secara daging. Iya, maka dari itu berarti Anda ini sabar dulu, Bang. Sabar ya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu hanya untuk Bani Yakub, Bang. Anda tidak boleh kemudian merampas seperti Paulus merampas ajaran Yahudi lalu membagikannya kepada non-Yahudi. Itu memalukan itu namanya, Bang. Ya, jadi Anda harus sadar kelas dulu. Seibarat Anda itu membuat agama baru dari terjemahan Al-Quran. Al-Quran itu milik umat Islam. Anda ambil terjemahannya lalu membuat agama baru. Sekarang Anda yang bukan berhadapan dengan umat Islam, petantang petente menggunakan terjemahan Al-Quran kepada orang-orang yang asing terhadap Al-Quran. Orang-orang akan tepuk tangan. Oh hebat, R2M hebat. Seakan-akan Anda lah pemilik Al-Quran itu, padahal Anda hanya menggunakan terjemahan, lantas Anda pamer ke orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran. Tapi bagi saya, Anda itu hanya seekor guguk yang mungkin lapar atau haus atau lagi kurapan yang sebentar mencari eksistensi diri karena tidak percaya diri terhadap agama sendiri. Ini diskusi goblok, ini kata-kata goblok. Kata-kata goblok. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan non-Yahudi itu adalah anjing, Pak. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lantas Anda berdiri membawa badan Anda dengan sekte Anda sendiri. Habis itu Anda seakan-akan hebat di sini. Dalam Tawarik, dalam Yesaya, dalam kitab Keluaran, gitu maksudnya.
Pak. Kalau kepada orang Kristen mungkin, tapi kalau saya nih, Bang Suma, Anda hadapi nggak bisa Anda lolos. Anda hanyalah seekor anjing kurapan yang mencoba untuk nipu lawan diskusi Anda dengan berpura-pura seakan-akan Anda itu penganut Yahudi. Padahal Anda itu hanya pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Paham sampai situ? Hah? Paham tak? Saya kerut juga pakai garpu nanti kumisnya Bang ini. Ya silakan Bang. Paham paman. Jangan terlalu sensitif Bang ya, santai aja. Silakan. Santai aja, santai saja Bang. Jangan mancing Bang Juma, ngamuk nanti. Enggak, biasa aja. Ya silakan. Beliau ngakunya Gurunda Nasrani katanya. Kitabnya itu Alkitab versi ILT. Jadi alamak ini terjemahan Islam yang kemudian, waduh. Bang Zuma langsung kena tombak Bang Zuma. Kata-kata kotor dikeluarkan gimana kena tombak? Gurunda kena tombak. Baru aja masuk ngomong seperti paling pintar di dunia. Aduh, gimana ya? Ya itu namanya ranah diskusi lah. Tidak bisa iya, tapi bukan begitu Bang. Jangan kamu ya memang bela-bela. Kamu diskusi sebentar, kenapa? Bukan menjelekan. Kau terlalu banyak congor di Komal Muslim. Makanya tadi dia nyimak di bawah itu, naiklah kau dikasih gitu. Ya. Kalau kita mau mendebat kau itu dari tadi kau nangis. Cuma kita menghargai yang punya Komal yang menang-menangan. Kalau menang-menangan ngapain juga bukan menang-menangan. Kita jangan tantrum lah R2. Kita suapi kau bibelmu itu kau nangis. Aku kecil. Lalu petang-petang kau dari tadi. Kecil kan aku di bawah ini. Kau Muslim saudara. Ya nggak apa-apa lah, biar kena tombak juga Bu Darni. Tombak aku cuma Komal Muslim ini ya. Tolonglah. Gak ada akunku. Saya hanya bisa menjawab sesuai kemampuan, sesuai yang saya pelajari. Kalau lebihnya saya tidak bisa, ya itulah saya manusia. Silakan, saya tidak akan mundur. Mau tanya apa silakan. Oke. Mungkin sedikit ya, izin sedikit. Kau menuhankan Yesus Bang R2M? Saya tadi udah bilang, saya sudah tanya gelar itu kan? Ya gelar, jelas gelar itu diberikan kepadanya. Ada kan datanya saya sudah kasih. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi jangan. Saya tanya, kau menuhankan Yesus? Dulu lah, biar penjelasannya jelas. Kalau definisi kan simpel pertanyaannya Bang. Kau menuhankan Yesus apa tidak? Ayo. Kalau aku menuhankan Yesus, saya justru Yahushua Mashiach. Siapa Yesus? Oh. Nah itu. Yesus Mashiach. Yesus kan kok ini bahasa. Tadi kan sudah dibilang jadi bahwa Yesus itu Ustaz jadi dia. Iya. Ustadz jadi dia tidak mengimani perjanjian baru gitu. Enggak, Yesus itu adalah ilah lain. Setan baginya katanya. Yang benar itu Yeshua. Karena Yesus itu berarti kau ini Judaism. Berarti kau Judaism. Bukan, dia Nasrani bilangnya Bunda. Nasrani tapi kitabnya Gimana Nasrani? Aduh Mama kacau. Pantas Gurunda. Iya, dia ngaku-ngaku, gitu. Bun. Dia ngaku-ngaku, makanya Gurunda tadi tegasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zum. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mohon maaf nih ya, teman-teman. R2M. Jangan digedein lagi, Bang Juma, kasihan. Lanjut. R2M. Saya tanya sekali lagi, Anda berasal dari keturunan mana? Dari anak-anak Yakub? Dari Natali. Keturunan Makassar sama dengan Suma yang bicara congor, yang bicara. Anda kotor. Sudah nyerah berarti Anda hanyalah anjing yang nyamar-nyamar. Saudara dengarkan saya. Kalau orang yang disebut domba itu tidak makan babi, domba itu makan rumput. Paham sampai situ? Siapa yang makan babi? Anda lah pasti. Aduh, inilah Anda, berarti Anda ketinggalan, katanya pintar. Berarti Anda Yahudi dong ya? Saya tidak makan babi, kalau bicara tentang makanan haram. Kenapa Anda tidak makan babi? Masih saya lebih dari Muslim. Kenapa Anda tidak makan babi? Ada larangan di dalam kitab Anda? Muslim masih makan. Enggak, saya tanya serius. Kenapa Anda tidak makan babi? Apakah ada perintah Tuhannya Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi untuk jangan makan babi? Coba. Dalam Bible yang saya imani,
Yesaya 66 ayat 17 itu Itu jelas. kitabnya Yahudi. Karena nakal anak ini memang. Nakal anak ini. Jangan kau bawa-bawa kitabnya agama lain. Saya minta agamamu, kitabmu. Karena hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Ya, jangan kau sibuk sendiri kau. Ayo, anak muda, semangat. Di mana? Berarti dengan demikian kau membatasi iman saya. Ya bukan. Tidak bisa lah kau batasi imanku. Bukan. Gimana ini di sini? Kita mau debat ini ilmiah kan, bukan debat Iya, iman kan? betul. Ketika ada undang-undang diperuntukkan untuk orang Indonesia dan Anda, lalu kenapa Anda membatasi iman saya? Gantian. Sabar dulu, saya mau tekankan. anak muda, Gantian. jangan nakal ente, nanti tak jewer lagi telinganya. Iya, gantian. Jangan sensitif, santai aja. Kenapa Anda membatasi iman saya? Ketika Kita debat iman atau debat ilmiah? Kalau debat iman tidak bisa. Iman tidak dapat diperdebatkan. Gantian. Iman tidak dapat diperdebatkan. Ketika ada orang menggunakan seragam polisi tapi dia bukan prajurit polisi, apakah itu boleh? Apalagi ngaku-ngaku polisi, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu membawa hukumnya Yahudi, sementara kamu bukan Yahudi. Hukum yang datang kepada Yakub dan anak-anaknya tidak diberikan kepada bangsa lain. Kau disunat atau tidak? Kau disunat atau tidak? Jangan merembet kemana-mana dulu. Kamu masih sakit, ya. Kamu di sini aja dulu, tenang. Jangan banyak goyang, atur napas baik-baik. Oke, saya tanya lagi sekali lagi kepada saudara. Ketika ada undang-undang yang diperuntukkan untuk bangsa Indonesia, apakah undang-undang itu juga mengikat orang Jepang? Nangis kan? Lari, kabur. Ada sok-sokan dari tadi ku dengar pusing aku dengarnya. Pening pun aku dengar dia cerita entah paling sakti kurasa. Mau ngibulin orang enggak tanggung-tanggung. Oke, silakan teman-teman dilanjutkan. Saya kembali masak dulu. Saya lagi masak tadi. Ini kebetulan tetangga saya kasih saya semangka. Saya rencana mau goreng semangka dulu, nah sambil bikin teh. Silakan. Keluarga ini Kristen. Saya lagi mikir ini goreng semangka gimana ya? Keluarga, saudara keluarga. Sebenarnya izin ya, mohon maaf dulu. Sama Bang Juma, aku sebenarnya dia nggak tegas, jangan abu-abu dia. Artinya Kristen, Yahudi, sehingga jelas kita pun paham. Jangan dia belang-beling. Jadi kita akan menganggap dia macam penyesat Kristen, dia mengaku Nasrani tapi enggak mengaku Yesus. Ya, anggapnya Yesus adalah iblis. Kan di mana sinkronnya ini? Sekalian jujur-jujur aja. Begitu. Enggak enak jadinya sama dia. Bang Juma benar. Artinya dibilang Yahudinya atau bukan? Kristen, tetapi kenapa kau pakai? Kan begitu. Sekalian putih-putih, hitam-hitam. Benar itu. Nggak jelas dia. Dia ngaku Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus dari Nazaret. Terus kenapa dia ingkari pun Yesus? Ditanya pun muter-muternya nggak karu-karuan, malu banget gitu ngakuin. Heran aku. Pengikut, bukan pentuhan ya. Pengikut. Ayo Budarni, bisa Budarni. Ayo Budarni. Apa dengan aku? Kalau aku kan udah benar. Loh iya. Ayo, Apalagi yang salah di diri Bu Darni? Sudah mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh menguduskan hari Sabat. Tuhan yang mana yaitu itu? hari Sabtu. Sudah kulakukan. Jangan makanan haram. Sudah aku lakukan. Hukum Taurat itu milik jamaah Yakub, Bu. Ya. Budarni. Hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kata Paulus. Milik. Yesus juga milik berkata, 1.1 iota, jangan kau robah 10 hukum. Itu aja syaratnya Paulus, kita.
Paulus tuh Bun, Paulus melarang tuh. Galatia 3 Tidak ayat seorang 24. pun membenarkan Bun. Iya, Tidak seorang dipersatukan pun di dalam Yesus dibenarkan. hukum Taurat itu. Tidak seorang pun dibenarkan, tuh kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah kalau kau ikuti Yesus, kau mengingkari surah-surah si Paulus. Kau mengikuti si Paulus, kau mengingkari sabda Yesus. Jadi kau ini dilema Bun. Dua-dua Bunda, saya ikuti Yesus juga, Paulus juga. Yesus mengatakan Bertentangan. 1 titik 1 iota, jangan kau robah. Paulus mengatakan Iya, kata hukum Yesus Taurat gitu penuntun ajaran bagi Yesus. kamu sampai Yesus Ajaran Yesus memang gitu. Barang siapa menghilangkan salah Terserah satu kalian hukum mau Taurat pendapat sekalipun kalian terkecil, ya memang kalau cuma modal imani gitu, terserah. Kalau modalmu cuma Ada imani tertulis. doang, ya kalau kau modal iman, jangan nek kau mal diskusi Bun. Bungkus Ada imanmu tertulis. itu. Kita bicara dengan data. Galatia 3. Berarti makanya aku bilang kalau kau ikuti perkataan Yesus, kau mengingkari si rasul ini yang kau rasulkan toh. Karena dia mengatakan di Efesus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan dipersatukan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dipersatukan di dalam Yesus. Kalau dipersatukan, pengikut Yesus itu nggak ada pembunuh, pengikut Yesus itu nggak sudah bercabul. dibatalkan. Pengikut Yesus itu harus Kalimatnya menguduskan hari Sabat. Dibatalkan. Kok nggak baca dibatalkan? Kalau dibatalkan itu udah dibatalkannya itu dibuang. Kata-kata dibatalkan itu dibuang. Bunda, Kristus dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan. Kalau dibatalkan baca itu dong masih lagi berlaku. dipersatukannya. Jangan dong Kan dibatalkannya dulu loh, selesaikan. kita dipersatukannya dulu dong. Kalau saya dipersatukan dalam Yesus. Loh, jadi yang di bawah dulu kok angkat naik. Ya, Karena kan dengan kalian kan matinya nggak ngerti Kristus, apa artinya itu. dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan hukum Taurat loh. Ya, dan di Galatia 3:13 ya, dia mengutuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu imbasnya kalau kau mengikuti si Paulus. Kalau kau mengikuti Yesus, terpaksa kau tolak surah-surah si Paulus. Salah satu kau harus ikuti. Atau tidak dua-duanya. Tuh loh, nah itu. Dua-duanya sebab dengan dulu, matinya dah. nih. Itu Dua-dua, baca Bun. Baca itu tuh. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuan dibatalkan. Gak ada lagi kalau kau ikuti si Paulus. Oh apa? Jadi salah satu harus kau Ke bawah pilih, dong. dilema memang. Bunda, ke bawah Bunda. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Hukum Taurat itu Ya, itu kan disatukan di dalam pengajarannya. Yesus. Pengajarannya si Paulus tidak jadi seorang pun dipersatukan. dibenarkan. Jadi Yesus dan Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan. Iya, karena memang Paulus itu mengangkat Yesus, mensakralkan Yesus. Tetapi hukum Taurat tidak dipakai lagi. Makanya kalian itu pemakan segala. Karena kalian Advent, beda lagi bahasannya kalau Advent. Kalau Kristen Protestan atau Katolik itu ya dia makan segala. Kenapa kata Yesus? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Maka makanlah babi, makan kecoa, monyet segala macam. Gak ada yang haram kata si Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman. Kemudian ditekankan lagi di bawah. Untuk itulah tidak seorang dibenarkan, tidak seorang pun dibenarkan. Jadi artinya tidak satu orang pun dibenarkan. Nah, orang-orang Advent ini membangunkan kan? Karena mengaku mengikut Paulus sekaligus mengikut Yesus. Padahal ajarannya bertentangan, kontradiksi. Silakan Gurunda kalau sudah selesai menggoreng semangka. Aku dikit lagi. Itu maksud ayat itu penyatuan, dipersatukan. Kan tadi di bawah itu kan dipersatukan dalam Yesus kan katanya. Artinya begini, penyatuan dalam Yesus Kristus merujuk pada konsep teologis dan Kristen yang menyatakan bahwa orang percaya melalui iman kepada Yesus dipersatukan dengan Dia
dalam kematiannya dan kebangkitannya, sehingga mereka menjadi satu dengannya dan dibebaskan dari hukum Taurat. Iya, begitu ajarannya, tapi hukum Taurat dibatalkan sudah. Tujuannya untuk Jangan dulu, mempersatukan. sedikit lagi ayatnya loh. Tunggu dulu. Hukum Kan Taurat tujuannya mempersatukan, artinya tetapi dipersatukan gitu, poinnya Bunda. poinnya di sini Bun, membatalkan. Jadi kalau kau Advent nggak masuk kau Bun, karena kau itu bukan jemaah Yakub, kau bukan Judaism, kau bukan keturunan 12 Bani Israel. Jadilah kau Kristen sejati, ikutlah kau si Paulus. Bangga kau dengan salibmu, Ikut si Paulus bangga lah. kau dengan hukum-hukum si Dalam Paulus. konteks ini bukan berarti dihapuskan, tetapi dipenuhi oleh Kristus. Dan orang Itu percaya tidak membatalkan. lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kalau kasih membatalkan, karunia coba. dan Roh Kudus. Kalau udah di Coba bawah maknanya kasih karunia, membatalkan apa? kita nggak membunuh, kita nggak. Maknanya membatalkan apa Bun? Coba membatalkan apa itu? Kalau kita batalkan, Hari Sabat. kita ini mau berangkat nih. Mau kita misalnya nih, kalau kita mau berangkat ke Jakarta, ya kan? Kita batalkan, artinya kita nggak jadi berangkat, batal sudah. Nah, itu hukum Taurat sudah batal kata si Paulus dengan kematian Yesus. Tapi kau sebagai Advent masih memakai hukum-hukum Taurat. Kau Sabat, kau tidak makan babi, ya kan? Padahal kau pengikut Paulus sekaligus. Jadi kau ini membagongkan Bun. Lanjut Mbak Natali kalau ini suaraku pun ini ya, atau Gurunda. Iya, baik. Yang lain. Iya, Ya, Bang Su- baik. Jadi gini, ketika berbicara mengenai data yang dibawa oleh Bu Darni, memang ada kalimat di sana disatukan menjadi yang dua tadinya itu digabung menjadi satu. Tetapi dengan menggabungkan itu justru merusak tatanan daripada hukum Taurat. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menganggapnya dia menjadi satu, pandangan orang di luar Yahudi itu akan bercabang-cabang dan memiliki penilaian dan penafsiran yang berbeda. Contoh, Katolik beda dengan Advent, Advent beda dengan Protestan dan seterusnya. Menyikapi hukum yang ada yang dikenal dengan hukum Taurat. Sedangkan ketika berbicara tentang hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan, rujukan kita kepada Ulangan 4. Di sana diterangkan begini, maka sekarang hai orang Israel, yang diseru orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan supaya kamu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi dan jangan ya apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Kalau sudah ada perintah jangan kau menambahi, tidak ada lagi cerita Tuhan datang menjadi Yesus. Tidak boleh ditambah-tambahi. Tuhan datang mengambil daging, lalu kemudian mati, dibunuh untuk nebus dosa. Itu tak boleh, karena itu tidak ada di dalam hukum Taurat. Jangan kau menambah, jangan kau mengurang. Sehingga ketika Anda mengatakan itu sudah disatukan, itu cara Paulus. Kan Yesus sudah mengatakan waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat itu lihai di dalam menyesatkan manusia. Perintahnya kan jelas, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan 6, orang-orang Yahudi kemudian diperintahkan oleh Elohim pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Tidak boleh kemudian mereka meninggalkan hukum Taurat yang sudah menjadi keyakinan dan aturan Tuhan kepada mereka. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut, bukan malah membunuh Tuhan, tapi takut akan Tuhan,
dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut usiamu. Maka dengarkanlah, wahai orang-orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, agar supaya baik hidupmu, baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Elohim, Tuhan nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah, hai orang-orang Israel. Tuhan itu Eloah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Elohim telah membawa engkau masuk negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi seumur umur yang engkau gali kemudian, sumur-sumur yang engkau gali kemudian, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau telah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Elohim, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhanmu, yaitu Elohim, adalah Tuhan yang pencemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Elohim terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jangan engkau mencobai Tuhan Elohim seperti kau mencobai Dia di masa. Haruslah kau berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Elohim yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi, ketika berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, itu hanya mengikat Bani Yakub saja. Jangan menambah, jangan mengurangi. Itu Bu Darni. Silakan. Itu ya, di dalam ayat yang dibawakan oleh Bunda Rahma tadi, kalian itu kadang salah mengartikannya. Maksudnya itu, hukum Taurat itu dalam konteks ini bukan berarti dihapuskan, ya, tetapi dipenuhi oleh Kristus, dan orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu, tetapi di bawah kasih, karunia, dan Roh Kudus. Kalau sudah di bawah kasih, karunia, Roh Kudus, berarti gak mungkin dong saya membunuh, saya mencuri, saya melanggar hukum-hukum itu tadi. Bukan seperti itu. Nah, jadi kadang kalian melihat dari apa? Sepatah kata yang mana yang mau kalian rasa enak, mau menjatuhkan umat Kristen, nah itu kalian ambil. Sementara bukan itu dibatalkan, tapi dipersatukan. Itu tadilah maksudnya, itu dipersatukan, ya. Dihiduplah kami ini di dalam kasih. Kalau dalam kasih, gak mungkin dong kami membunuh, kan begitu. Gak mungkin lah berzina, suamiku ada, lalu diambilnya istri orang lagi, kan enggak. Sudah di dalam kasih, sudah dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kami tetap mengindahkan hukum itu. Paulus nggak ada sama sekali. Orang dibilangnya kok di dalam Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Orang dia adalah rasulnya. Mana mungkin berani dia melakukan yang tidak benar di hadapan Yesus. Begitu loh. Iya, silakan kalau ada yang nambahin. Oke. Itu pembelaan Bu Darni wajar. Karena ibu pengikut Paulus, wajar, itu harus ibu lakukan. Tapi sekali-kali ketika
perkara agama kita bahas, kita dudukkan kebenaran itu pada tempatnya, dan kita tanggalkan dulu doktrin dan dogma. Dalil yang saya bacakan tidak akan pernah bisa menjadikan orang Yahudi menjadi Kristen. Tak mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Sedangkan Taurat itu hanya diutus untuk Yahudi. Jadi di sini konsep udah berbeda. Paulus mengaku, aku diutus untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Galatia 1:15 untuk non-Yahudi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya diutus untuk Bani Israel. Makanya tadi saya membaca, wahai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kamu menambah, jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Artinya, ketika Bani Israel menerima pengajaran Nabi Musa ini, mustahil jadi Kristen. Makanya Yudaism masih tetap berdiri sampai hari ini. Kristen berdiri dengan sendirinya, Yudaism berdiri dengan sendirinya. Tradisi keagamaan mereka, prosesi ritual, rukun-rukun keagamaan Yudaism masih mereka pegang sampai hari ini dan tidak tersentuh sedikit pun oleh Kristen. Kristen tetap saja menjadi Kristen. Seibarat terjemahan Al-Quran mereka pakai untuk membuat konsep sendiri di dalam agamanya. Inilah yang ada. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kamu menguranginya. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Itu udah final. Maka jangan ditambah. Nah, sedangkan lahirnya Kristen muncul Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus 1, Kisah Para Rasul, Ibrani, Galatia, Roma, Efesus, Tesalonika, Filemon, dan seterusnya. Itu penambahan-penambahan semua. Lain cerita kalau itu bersifat tafsir. Masalahnya itu bukan tafsir, itu adalah kitab yang dianggap suci. Makanya disebut